obesitas bisa sembuh. Caranya, kamu harus konsultasikan dulu dengan ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi, harus dianalisis apa yang menyebabkan kamu obesitas. Apakah masalahnya di asupannya? Apakah masalahnya di aktivitasnya? Apakah masalahnya ternyata ada gangguan fungsi tubuh atau penyakit di dalam tubuh yang harus diatasi? Orang yang KB memang dipengaruhi oleh hormon, misalnya KB-nya hormonal ya. Tapi kita juga harus lihat nih dari asupannya, bagaimana. Biasanya orang-orang yang susah kurus, ini orang-orang yang kalau makan sedikit, makan utama nasinya, tapi tidak bisa stop ngemilnya. Nah, si cemilan-cemilan ini meskipun kelihatannya ukurannya kecil, tapi memiliki kalori yang besar. Seringkali ketika kita ngemil lagi, saat dijumlahkan ternyata lebih dari 1 piring nasi. Dengan kandungan gizi yang kurang, proteinnya kurang, seratnya kurang, mineral vitaminnya kurang, namun memiliki kadar kalori yang tinggi. Nah, itu biasanya yang bikin orang jadi gemuk. Sehingga perlu dianalisis lagi nih, benar nggak yang bikin gemuk itu KB-nya atau pola makannya dan pola hidupnya. Tidak benar bahwa orang yang memiliki tulang yang besar itu susah kurus. Nah, yang pertama kita harus pastikan lagi benar nggak tulangnya besar. Jadi harus diperiksa melalui pemeriksaan komposisi tubuh seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Apakah betul tulangnya besar ataukah lemaknya yang besar, kemudian bagaimana massa ototnya. Nah, kalau misalnya kamu memiliki massa otot yang baik, itu akan berpengaruh terhadap metabolisme. Orang-orang yang massa ototnya baik itu metabolismenya akan lebih lancar sehingga ketika menjalankan diet itu lebih mudah berhasil. Jadi konsultasikan ya untuk diet yang kamu jalankan. Orang yang obesitas memang bisa menunjukkan ciri-ciri mendengkur. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi kelebihan lemak di saluran-saluran nafasnya. Pada orang yang obesitas, ini juga bisa terjadi yang disebut dengan obstructive sleep apnea atau hambatan nafas ketika sedang tidur. Jadi kalau misalnya Anda atau keluarga di rumah ada yang ketika lagi tidur tiba-tiba sesak napas, tiba-tiba kebangun karena kaget. Nah, itu adalah bisa disebabkan oleh obesitas. Jadi kalau orang-orang dulu mungkin tidak ketahuan ya, orang-orang yang meninggal saat lagi tidur. Orang yang meninggal saat lagi tidur bisa dikarenakan misalnya penyakit jantung, tapi bisa juga loh disebabkan oleh obesitas, khususnya gejala obstructive sleep apnea tadi. Minum es bikin gemuk itu adalah mitos. Jadi es itu tidak bikin gemuk. Yang jadi masalah adalah es apa nih yang diminum? Es teh manis, atau es kepal Milo, atau hanya es air putih. Kalau cuma es air putih atau es teh tawar, tentunya tidak mengandung kalori dan tidak bikin gemuk. Tapi kalau kamu minum esnya itu tinggi gula, itu ya bisa bikin gemuk. Kita perlu analisis dulu, defisit kalori yang kamu jalankan itu seperti apa. Benar tidak defisit kalorinya? Kemudian, apa makanan yang kamu makan? Apakah kamu makannya asal-asalan sedikit atau bagaimana? Kemudian aktivitas kamu bagaimana? Kalau misalnya kamu merasa sudah mengurangi makan, tapi kamu nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran, bisa aja tubuh kamu menganggap makanan yang masuk itu sudah cukup. Jadi tubuh kamu tidak membakar lemak lagi. Kemudian ketika kamu defisit kalorinya itu salah, ini bisa juga menjadi bumerang bagi tubuh kamu. Ketika kamu asal makan sedikit, makannya terlalu sedikit, tubuh kamu bisa menangkap ini sebagai sinyal bahaya, sehingga tubuh kamu akan menurunkan metabolismenya. Nah, ini bisa jadi gawat nih. Bukannya kamu jadi kurus, tapi justru metabolisme tubuh kamu melambat dan pembakaran lemaknya jadi tidak terjadi. Di samping itu, ketika kamu defisit kalorinya itu salah, kamu tidak memenuhi kebutuhan tubuh seperti protein, karbohidrat, dan berbagai gizi lainnya, kamu ini bisa mengalami penyusutan massa otot. Massa otot ini sangat penting untuk menjalankan metabolisme dengan baik.
So, ketika kamu defisit kalorinya asal-asalan, kemudian tubuh kamu tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, massa ototnya turun, maka metabolismenya juga akan turun, sehingga diet kamu jadi gagal. Makan malam itu boleh dan tidak masalah. Yang penting, kamu perlu makan paling tidak 2 jam sebelum tidur, supaya usus kamu punya waktu untuk istirahat. Samping itu, yang harus kamu perhatikan adalah asupan kamu dalam sehari. Apa yang kamu makan dari pagi sampai malam. Jadi bukan hanya makan malamnya. Kalau kamu tidak makan malam, tapi kamu ngemilnya non-stop dari pagi sampai sore, ya kamu bisa tetap kelebihan kalori masuk. Di samping itu juga kembali lagi, aktivitasnya bagaimana, supaya kalori yang masuk bisa lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang keluar.